Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai lintasan dan sirkuit Hamilton serta lintasan terpendek. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi setiap simpulnya itu harus tepat dilalui satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul awal yang juga merupakan simpul akhir dilalui dua kali. Jadi bedanya antara lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton terdapat pada titik awal dan titik akhirnya. Jika lintasan Hamilton, titik awal dan titik akhirnya itu berbeda. Kalau sirkuit Hamilton, titik awal dan titik akhirnya itu sama. Selanjutnya, graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Selanjutnya, di sini ada contoh graf, ada graf A, B, dan C. Untuk yang graf A itu memiliki lintasan Hamilton dengan lintasan 3, 2, 1, 4. Nah, terlihat bahwa setiap simpul itu dilalui tepat satu kali dan disebut dengan lintasan Hamilton. Untuk yang sisi 1, 3 itu tidak perlu dilalui karena jika itu dilalui maka tidak bisa disebut dengan lintasan Hamilton. Untuk graf B itu memiliki sirkuit Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Jadi terlihat bahwa simpul 1 itu dilalui dua kali, maka disebut dengan sirkuit Hamilton. Untuk graf C itu tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton karena tidak semua simpulnya itu dapat dilalui. Selanjutnya di sini ada teorema graf Hamilton. Ada 4 teorema. Yang pertama, teorema 4 itu syarat cukup yang bukan syarat perlu supaya graf sederhana G dengan n buah simpul dengan n lebih dari sama dengan 3 adalah graf Hamilton ialah jika derajat tiap simpul paling sedikit n/2. Selanjutnya, teorema 5, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema 6, dalam graf lengkap dengan n buah simpul, n lebih dari sama dengan 3, terdapat n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya, teorema yang ketujuh, dalam graf lengkap G dengan jumlah simpul n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang bersisian. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka dalam G terdapat n/2 per 2 buah sirkuit Hamilton. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai lintasan terpendek atau shortest path. Nah, lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Nah, lintasan minimum ini yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan juga adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Dalam kasus ini, bobot yang dimaksud berupa jarak dari suatu simpul ke simpul yang lain. Bobot pada sisi graf ini juga dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Nah, persoalan lintasan terpendek ini juga dapat diartikan sebagai cara menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Selanjutnya, kata terpendek jangan selalu diartikan secara fisik sebagai panjang minimum, sebab kata terpendek berbeda maknanya tergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun secara umum terpendek berarti meminimalisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Nah, adapun macam-macam persoalan
mengenai lintasan terpendek ini antara lain yang pertama ada lintasan terpendek antara dua buah simbol tertentu atau a pair shortest path. Contohnya adalah menentukan rute atau jalur terbaik yang harus ditempuh dari suatu kota untuk menuju ke kota lain. Nah, yang kedua ada terpendek secara semua pasangan simpul atau all pairs shortest path. Contohnya adalah menemukan jalur penerbangan dunia yang paling efektif untuk dilakukan. Nah, yang ketiga adalah lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain atau singular shortest path. Contohnya adalah menemukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Nah, yang terakhir ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate shortest path. Contohnya adalah waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas contoh soalnya. Nah, perhatikan graf A dan B pada gambar di bawah ini. Lalu, tunjukkanlah lintasan terpendek dari graf A dan B tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa pada gambar tersebut atau gambar 1, graf A memiliki 4 buah titik dan 5 buah sisi atau garis, sedangkan graf B memiliki 4 buah titik dan 6 buah garis. Adapun titiknya adalah graf A, A, B, C, D, dan graf B juga A, B, C, D. Nah, sedangkan pada graf A itu 5 buah sisi itu ada yang pertama A ke B, A ke B, A ke C, A ke D, dan ada B ke C, C ke D. Nah, itu udah ada 5 garis. Nah, sekarang graf B itu ada 6 buah garis, yaitu ada A ke D, A ke B, A ke C, ada B ke D, ada B ke C, dan terakhir ada C ke D. Nah, untuk menjawab persoalan yang di atas itu, kita melihat tabel 1. Nah, tabel 1 ini adalah seluruh lintasan terpendek pada graf A. Nah, tabel 1 ini juga adalah data seluruh lintasan terpendek yang dimiliki oleh graf A. Terdapat 6 buah kombinasi lintasan terpendek. Di sini untuk menghubungkan antara titik B dan D dapat dilakukan melalui titik A atau titik C. Karena titik B dan D tidak memiliki garis yang menghubungkan keduanya secara langsung. Nah, kita lihat yang pertama itu ada titik vertex awal A dan vertex akhir B, atau simpul akhir yang 7 adalah simpul B. Nah, jaraknya itu 4. Nah, 4 di sini itu dari A ke C, C ke B. Nah, kenapa enggak A ke B? Nah, dapat dilihat A ke B itu 5 jaraknya, sedangkan A ke C itu 1 ditambah C ke B itu 3, jadi 4. Nah, itu merupakan lintasan terpendek. Nah, begitu pula yang bawahnya. Contohnya itu adalah B ke D. Nah, B ke D ini ada 2 jalur, bisa B ke A ke D dan bisa B C ke D. Nah, akan tetapi kita mencari lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendeknya adalah B ke C, C ke A, dan A ke D. Nah, kita hitung B ke C itu 3, C ke A itu 1, dan A ke D itu 2, jadi 6. Daripada kita ke B ke A langsung ke D itu sekitar 7, jadi itu B ke C, C ke A, A ke D itu lintasan terpendek. Nah, sama seperti kita menjawab soal yang kedua, graf B. Nah, pada graf B ini ada tabel 2, adalah data seluruh lintasan terpendek yang dimiliki oleh graf B. Terdapat 7 buah kombinasi lintasan terpendek pada titik asal A menuju titik tujuan C. Terdapat 2 buah pilihan lintasan terpendek yang memiliki jarak sama, yaitu 4. Di sini seluruh titik A, B, C, dan D dapat terhubung secara langsung ke titik yang lain.
karena terdapat garis yang menghubungkan secara langsung untuk setiap titik menuju seluruh titik yang lainnya. Nah, seperti soal yang pertama, pada graf A, graf B juga menyelesaikan soal seperti pada graf A. Nah, contohnya adalah kita dari tujuan awal A ke tujuan akhir B. Nah, itu tuh ada jaraknya 3. Itu dari A ke D, D ke B. Nah, A ke D itu 1, D ke B itu 2, jadi 3. Daripada kita langsung A ke B itu 8. Jadi lintasan terpendeknya itu adalah A ke D, D ke B. Nah, selanjutnya itu ada contoh lain, titik awal C dan titik akhir atau titik tujuan D. Nah, itu tuh jaraknya 3. Dari C ke B, B ke D. Nah, C ke B itu 1, B ke D itu 2. Jadi 3. Daripada kita langsung C ke D itu 9. Jadi lintasan terpendek di sini adalah kita mencari jarak yang paling terpendek. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.